Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Mekar Hurip Nursari Channel dalam program Selatan Roman, Selami Tanaman bersama Roni Kartiman. Pada pagi kali ini saya akan coba memberikan tutorial untuk aklimatisasi Aglonema red borju. Ini ada Aglonema red borju kultur jaringan. Nanti akan kita aklimatisasi. Ini botolan ini sudah di hardening. Di hardening itu disimpan di suhu biasa. Tadinya kan di suhu yang ber-AC dan kelembaban dan suhunya diatur. Ini sudah disimpan di suhu ruang biasa selama 2 minggu. Kemudian nanti akan kita aklimatisasi. Ini Aglonema red borju. Nah, sebelum kita melakukan aklimatisasi, bahan-bahan yang dipersiapkan, ini sudah saya persiapkan. Yang paling depan, ini larutan fungisida dan bakterisida, dicampur, biasa sesuai kemasan 2 gram per liter. Kemudian yang ini, larutan penyegar Mekar Hurip Plus B1, 8 ml per liter. Ini Mekar Hurip Plus B1 ini sudah bisa didapatkan di marketplace, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Kemudian ini air biasa. Ini air untuk nyiram. Ini untuk meniriskan baki. Ini ada perangsang tunas Mekar Hurip Plus B1. Perangsang tunas Mekar Hurip Plus, maaf. Ini juga bisa didapatkan di Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Ini biasanya untuk nyetek perangsang akar, talak, dan perangsang akar. Kemudian ini pengaduk, pingset, ini untuk membuat lubang tanam. Ini medianya sudah disiapkan. Kalau yang aklimatisasi sebelumnya, yang Sultan Brunei itu diaklimatisasi di kebun, di paguyuban petani tanaman hias Sukamantri. Media di bawahnya cocoknya itu di sana kokopit sekam dan sekam bakar, di atasnya pasir dan sekam bakar. Nah, kalau di sini ini di Cimanggu Bogor, kebetulan di dataran rendah, ini cocoknya kokopit, sekam, dan sekam bakar. Tergantung daerah, biasanya medianya cocok-cocokan, jadi harus disesuaikan. Nah, sekarang kita mulai aklimatisasi. Ini botolannya. Nanti kita keluarkan. Ini seperti ini aglonemanya. Bentar saya buka. Ini kultur. Kalau yang belum tahu, kultur jaringan aglonema ini seperti ini. Jadi ditanam di dalam botol dengan metode tertentu. Biasanya sterilisasinya dari mata tunas atau dari buku-buku atau dari pucuk. Biasa dicuci air mengalir, kemudian direndam dengan agrep benlet sambil diputer, biasanya 1 jam. Setelah itu masuk ke larutan klorok, kemudian ke larutan bakterisida, kemudian ada juga yang pakai antibiotik dan lain-lain, baru ditanam di laminer airflow kabinet. Setelah ditanam di laminer, kemudian disimpan di ruang termostatik. Kalau sudah steril, tumbuh tunas, baru dimultiplikasi, diperbanyak dengan dipotong-potong luasnya kembali atau dibelah dan lain-lain. Nah, kita mulai saja ini untuk aklimatisasi. Jadi nanti ini aglonya saya tarik. Kalau ini lebih lunak, jadi dibandingkan anggrek, ini medianya lebih gampang. Kalau pakai botol ekjam, dicuci dulu nanti ke air. Biasanya kalau ada air mengalir, menggunakan air mengalir. Kalau nggak ada, bisa pakai bak-bak seperti ini. Yang penting nanti agarnya dicuci sampai bersih. Ini 1 botol isi 8 biasanya kalau yang gini.
Ini agarnya dicuci sampai bersih supaya tidak tumbuh jamur dan bakteri. Ini agar-agar yang nempel di akar, di batang gini seperti ini. Dicuci. Kemudian dimasukkan ke larutan penyegar. Ini agar-agar yang nempel gini nih. Ini diusahakan dicuci sampai bersih. Biasanya lamanya di proses pencucian kalau jumlahnya banyak. Kalau sekali akli misalnya 500 atau 1000 lah lumayan bisa seharian. Ini 5 botol kurang lebih ada 40 berarti. 40 tanaman. Akarnya udah bagus, ini udah panjang, tapi biasanya nanti kalau habis itu kadang-kadang busuk dulu baru ganti akar baru. Yang belum tahu Aglonema red borju, ini daunnya seperti ini. Bentuk daunnya. Nanti kalau udah gedenya, kalau mataharinya cukup, biasanya kalau untuk perawatan biasanya butuh mataharinya 10%. Kalau pingin bagus bisa menggunakan net 2 lapis, tetapi kalau misalnya pingin mengeluarkan warna merahnya bisa menggunakan net yang 55% atau 50%. Itu nanti biasanya kalau aglonema keluar warna merahnya. Kalau di tempat teduh cenderung banyakkan hijaunya. Di larutan penyegar Mekar Hurip Plus B1 perendamannya bebas, itu temporari, dosisnya 8 ml per liter, bisa setengah jam, sejam, 2 jam, 3 jam, nggak apa-apa. Larutan Mekar Hurip Plus B1 ini bisa didapatkan di toko-toko terdekat, online di marketplace, di grup-grup aglonema di Facebook, ada banyak. Ada juga yang belum berakar, tapi nggak apa-apa, udah ada batang. Nah, kalau membedakan yang dari kultur atau bukan, biasanya kalau yang dari kultur ada bongolnya. Nanti bongolnya seperti ini nih. Jadi dari bongol ini, kalau nanti disetek, keluar mata tunasnya bisa banyak. Bongol-bongol seperti ini. Jadi kalau misalnya aglo-aglo impor juga yang benar-benar kultur, biasanya di bawahnya ada bongolnya. Kecuali kalau sudah dipotong dulu sama agen-agennya, biasanya jadi tidak ada bongol yang menyendul gedenya. Meskipun kecil, biasanya ada mata-mata tunasnya banyak di bawahnya, di bongolnya. Nah, setelah semua dicuci, direndam di larutan penyegar Mekar Hurip Plus B1, kemudian dimasukkan ke larutan bakterisida dan fungisida. Ini 1-10 menit. Yang penting sudah terendam semua. Kalau di teori biasanya 10 menit.
Setelah di larutan bakterisida dan fungisida, kemudian kita tiriskan dulu. Setelah ditiriskan, nanti baru ditanam. Ini medianya kokopit 60, sekam bakar 20, sekam 20. Sebelum ditanam, kita siram dulu. Disiram sampai lembab, sampai basah, pokoknya airnya nembus ke bawah pot. Kemudian kita beri lubang tanam. Setelah diberi lubang tanam, baru kita tanam. Ini ditanam di tengah-tengah. Kemudian ditekan dengan tunjuk dan ibu jari. Ini akar lamanya biasanya nanti busuk. Yang kecil. Kalau akarnya panjang bisa juga dipotong. Ini ada yang akarnya bagus tuh, udah panjang. Nih, meskipun bongonya kecil, dia ada mata tunasnya kalau yang dari kultur. Bongo kecilnya. Ini untungnya nanti kalau disetek di situ, keluar tumbuh anakannya bisa banyak. Nih, kayak gini nih, tunasnya banyak tuh. Nah, setelah ditanam semua, ini contohnya misalnya sudah ditanam semua. Kemudian kita siram lagi sampai lembab. Siram sampai lembab. Nanti dimasukkan sungkup atau disimpan di tempat yang teduh. Penyiraman berikutnya bisa 5 atau 7 hari sekali tergantung basah keringnya media. Mungkin untuk aklimatisasi aglonema red borju pada pagi kali ini sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.